Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Saudara Susilawati di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baiklah, untuk materi kita yang pertama di kelas 7 membahas tentang teks deskripsi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya, menentukan objek yang ada pada teks deskripsi, menentukan tujuan yang ada pada teks deskripsi, dan membuat kalimat deskripsi. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan objek yang ada pada teks deskripsi. Peserta didik mampu menentukan tujuan yang ada pada teks deskripsi, dan peserta didik mampu membuat kalimat deskripsi. Kita lanjut ke kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran untuk keterampilan. Menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Untuk indikatornya, menentukan isi teks deskripsi melalui pemetaan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan isi teks deskripsi melalui pemetaan. Baiklah, kita masuk ke materi teks deskripsi. Apa saja materi teks deskripsi? Yang pertama, pengertian teks deskripsi. 2. Ciri-ciri teks deskripsi. 3. Tujuan teks deskripsi. 4. Contoh teks deskripsi. 5. Contoh kalimat teks deskripsi. Dan 6. Pemetaan teks deskripsi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Objek di sini bisa berupa benda, suasana, ataupun orang. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Yang kedua, kalimat yang digunakan dapat menggambarkan objek dengan jelas, sehingga melibatkan kesan indera, penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, dan pengecapan. Selanjutnya, pembaca dapat merasakan langsung yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Artinya, ketika pembaca berada dalam teks tersebut. Yang ketiga, tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang penulis rasakan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi yang ada pada tampilan. Judul contoh teks deskripsi ini kantin sekolahku. Paragraf pertama. Kantin sekolah melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Sekolahku memiliki beberapa kantin. Setiap jam istirahat, kantin tersebut tidak pernah sepi. Untuk paragraf yang kedua, kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga.
Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati, berjualan nasi pecel dan minuman. Kantin sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda, berjualan bubur kacang hijau dan beberapa jenis kue. Itu untuk paragraf kedua. Kita masuk ke contoh kalimat deskripsi. Pada contoh teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku tersebut memiliki kalimat deskripsi. Kebanyakan kalimat deskripsi pada bacaan Kantin Sekolahku ini melibatkan indera penglihatan. Misalnya, yang pertama, kantin sekolah melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. 2. Sekolahku memiliki beberapa kantin. Setiap jam istirahat, kantin tersebut tidak pernah sepi. 3. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. 4. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. 5. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati, berjualan nasi pecel dan minuman. 6. Kantin sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan. 7. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda, berjualan bubur kacang hijau dan beberapa jenis kue. Nah, itulah contoh beberapa kalimat deskripsi dari bacaan yang berjudul Kantin Sekolahku. Kita masuk ke pemetaan teks deskripsi dari bacaan Kantin Sekolahku. Karena teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku terdiri dari 2 paragraf, di sini kita petakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan paragraf pertama, melayani kebutuhan makanan dan minuman siswa. Untuk cabangnya, pada paragraf pertama tersebut, bahwa kantin tak pernah sepi ketika jam istirahat. Untuk paragraf kedua, membahas tentang lokasi. Lokasi kantin itu terletak di bagian tengah sekolah, di sisi sebelah utara. Selain itu, menggunakan nama-nama bunga. Baiklah, hanya itu pembahasan kita tentang teks deskripsi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.